Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan kita boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan. Kita mohonkan tangan pengasihan-Nya menuntun perjalanan hidup kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah bagaimana mengelola kecemasan di tengah ketidakpastian. Mari kita akan baca dulu dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di era ketidakpastian yang tinggi tentang kesehatan, penyakit, ekonomi, inflasi, biaya hidup yang semakin mencemaskan, dan politik, konflik global. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita dibanjiri dengan informasi-informasi yang cukup mencemaskan. Kata Yunani untuk khawatir itu berarti pikiran yang terbelah atau tertarik ke arah yang berbeda. Kecemasan menarik pikiran kita dari realitas hari ini menuju kemungkinan buruk di hari besok. Nah, Yesus dalam khotbah di bukit yang kita baca, Dia tidak sekedar melarang kita khawatir, Ia memberikan metode rohani yang radikal untuk memulihkan fokus dan kedamaian kita. Dikatakan hari besok. Mengapa kita khawatir? Ayat yang kita baca, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kita khawatir karena kita mencoba mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, yaitu masa depan. Khawatir adalah upaya untuk menyelesaikan masalah hari besok dengan kekuatan pikiran kita hari ini. Tetapi hasilnya justru menghabiskan energi hari ini. Matius pasal 6 ayat 25-33, Yesus menggunakan burung di udara dan bunga bakung di padang sebagai contoh. Burung, mereka bekerja mencari makan, tetapi tidak cemas, tidak menimbun untuk masa depan yang jauh. Bunga bakung, mereka indah dan diurus, meskipun tidak menenun pakaian sendiri. Poinnya adalah kecemasan mengungkapkan kurangnya iman kita bahwa Bapa Surgawi yang memelihara hal-hal kecil juga akan memelihara hal-hal besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengelola ketidakpastian, mengelola kecemasan di tengah-tengah ketidakpastian? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Bapa, bukan kepada beban yang kita sedang pikul. Ayat kunci yang kita baca, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Obat penawar utama kecemasan adalah memfokuskan kembali siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yesus mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Pengetahuan Bapa adalah jaminan pemeliharaannya. Puji Tuhan. Yang kedua, fokus pada kerajaan Allah, bukan pada kekayaan. Dikatakan dalam ayat
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan memiliki masalah, tetapi Ia menjanjikan prioritas yang benar. Ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran dan menikmati sukacita karena kehadiran Allah dalam hidup kita, hal-hal materi dan kebutuhan hidup yang sering menjadi sumber kekhawatiran akan diletakkan dalam perspektif yang benar. Dikatakan dalam ayat itu akan ditambahkan. Ini adalah hukum janji Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, marilah fokus pada hari ini, bukan pada hari besok. Ayat sudah kita baca tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah prinsip iman harian yang radikal. Yesus mengajak kita untuk membagi hidup menjadi unit-unit hari ini. Jangan mencoba membawa beban 7 hari ke dalam 1 hari. Mintalah mana pemeliharaan yang cukup untuk hari ini. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Allah mencukupkan kebutuhan hari lepas ke hari. Ketika kita berfokus pada hari ini, kita menemukan bahwa kasih karunia Allah selalu cukup untuk mengatasi masalah yang benar-benar ada di depan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita praktekkan Matius 6 ayat 33. Sebelum memulai hari ini, marilah luangkan waktu untuk bertanya, bagaimana saya bisa mencari kebenaran dan kerajaan Allah hari ini? Jadikanlah itu prioritas. Maka kekhawatiran yang lain akan surut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kelegaan 1 hari. Kelegaan yang ditawarkan Kristus adalah kelegaan yang diperbaharui setiap pagi. Berjalanlah dalam kelegaan yang diberikannya hari ini, dan percayalah, Ia akan memberikan kelegaan yang baru esok hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
Bapa, kami bersyukur pagi ini, sungguh kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Kami memiliki pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.